Nasib pekerja Indonesia di Jepang tahun 2026. Halo para tetangga, kemarin tuh viral banget ya soal pemblacklistan tenaga kerja Indonesia oleh Jepang nantinya di tahun 2026. Hal ini terkait tentang adanya berbagai kasus mulai dari mengganggu ketertiban umum oleh PSHT, perampokan, dan pembunuhan, hingga yang paling terbaru adalah kasus terbakarnya rumah di Kompleks Senta. Ditambah dugaan pejabat Jepang yang menelpon YouTuber yakni Neo Japan untuk mengeluhkan kasus yang menimpa para pekerja dari Indonesia. Meredakan hal itu, KBRI Tokyo dan juga KJRI Osaka membantah terkait blacklistnya para tenaga kerja Indonesia di Jepang. Dan bisa dipastikan kabar yang beredar adalah hoax. Karena pemerintah Jepang tidak pernah menyampaikan hal tersebut. Dan isu itu bukanlah bagian dari pembahasan resmi pemerintah Indonesia dan juga Jepang. Jadi buat kalian yang masih memiliki mimpi untuk kerja di Jepang, tetaplah belajar karena kesempatan itu masih tetap ada. Selain itu, Bang Dian dari Neo Japan juga telah memberikan klarifikasi terkait kabar dirinya yang ditelepon oleh pejabat Jepang seperti yang beredar. Hal itu juga dipastikan sebagai misleading, dikarenakan yang menelpon dirinya adalah pengawas pendidik orang asing di Jepang, atau mungkin orang lebih mengenalnya sebagai kumiai dan bukanlah pemerintah formal. Terus gimana PSHT Bang? Kan udah mengganggu ketertiban umum itu, harusnya dideportasi lah. Untuk urusan ini, KBRI Tokyo dan KJRI Osaka telah menghimbau para anggota PSHT. Pihak PSHT mengungkapkan bahwa video-video yang beredar merupakan video 3 tahun yang lalu. Bahkan beberapa anggotanya sudah balik ke Indonesia. Mereka meminta maaf atas tindakan tersebut dan nantinya mereka akan berbenah diri. Seperti melakukan pengajuan izin kepada kepolisian Jepang untuk kegiatannya, mereka juga tidak akan lagi menggunakan atribut PSHT di ruang publik tanpa izin, seperti pemasangan spanduk ataupun latihan tempat umum. Itu harusnya nggak akan ada lagi ke depannya, kecuali dengan izin kepolisian Jepang. Dan bakal memberikan teguran kepada anggotanya. Selain itu, mereka diminta untuk tetap memperhatikan hukum dan norma yang berlaku di Jepang. Terkait deportasi, pekerja Jepang yang terafiliasi dengan perusahaan Jepang dan hukum Jepang biasanya tidak bisa dideportasi begitu saja. Karena pada dasarnya, KBRI dan KJRI tidak bisa melakukan intervensi hukum karena itu adalah wilayah hukum Jepang. Jadi ya, memang cuma bisa menegur dan menghimbau. Pada dasarnya, deportasi akan dilakukan jika pelaku memiliki catatan kriminal yang besar, seperti perampokan ataupun pembunuhan. Mengganggu ketertiban umum sepertinya tidak masuk dalam catatan yang cukup kuat untuk bisa dideportasi oleh pemerintah Jepang. Menurut kalian gimana? Komen.